Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Farhani Hidayat dari kelas 1 Mekatronika B NRP 31101191049. Ini adalah sketch awal dari profil yang akan saya buat. Langkah pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menggunakan mesin bubut ini adalah mengatur kecepatan spindle. Kecepatan spindle diatur menggunakan tuas di sebelah kanan saya ini. Kemudian diatur secara spesifik menggunakan tuas di sebelah kiri ini. Untuk kecepatan kali ini saya menggunakan 1000 rpm. Kemudian setelah mengatur kecepatan spindle, kemudian kita harus menentukan dimensi dari material yang akan kita bubut. Untuk material kali ini kita menggunakan panjang 100, diameter 50, dan juga offset. Offset ini adalah jarak antara permukaan bidang dan spindle. Bisa kita lihat ketika kita mengubah-ubah nilai dari offset, maka jaraknya juga akan berubah. Untuk kali ini kita menggunakan 85 agar memudahkan pemotongan. Setelah itu menentukan pahat yang akan digunakan untuk melakukan pemotongan. Saya menggunakan pahat nomor 47 berjenis cut off yang berdiameter 3 mm. Pahat ini saya gunakan untuk memotong diameter dan juga memotong panjang. Kemudian setelah semua disiapkan, hidupkan mesin. Dekatkan pahat dengan material. Setelah pahat sudah terlihat satu kami dengan material, maka kita siap untuk membubut. Sebelum memulai pemotongan, kita harus mencari titik nol terlebih dahulu. Setelah titik nol didapatkan, kemudian atur pahat sedemikian rupa sesuai dengan banyak potong pemotongan yang akan dilakukan. Untuk pemotongan awal, saya menggunakan pemotongan 20 mm ke arah dalam untuk memotong diameter. Sebelum melakukan pemotongan yang kedua, hendaknya kita mengecek kembali hasil dari pemotongan yang sudah kita lakukan. Apakah masih kurang atau sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, untuk hasil pengukuran kita sudah sesuai. Untuk pemotongan yang kedua, saya akan memotong 10 mm ke arah dalam dan 30 mm ke arah samping. Lihat kembali hasil dari pemotongan yang sudah kita lakukan agar tidak terjadi kesalahan. Pemotongan selanjutnya adalah pemotongan tirus dengan sudut 45 derajat. Sama seperti pemotongan sebelumnya, kita harus menentukan titik nol terlebih dahulu sebelum melakukan pemotongan. Pemotongan kali ini saya mengambil 10 mm ke arah dalam dan melakukan pemotongan miring dengan sudut 45 derajat. Untuk hasil dari pemotongan tirus, bisa kita lihat sendiri bahwa hasilnya adalah garis miring di sisi paling depan dari material. Kita harus melihat kembali dimensinya apakah sudah sesuai atau tidak. Pemotongan selanjutnya adalah saya akan melubangi bagian dalam dari material. Untuk itu saya menggunakan drill chuck dengan diameter 20 mm. Sama seperti pemotongan sebelumnya, kita harus mencari titik nol terlebih dahulu untuk sebelum melakukan pemotongan. Kemudian gunakan alat ukur untuk mengetahui batas dari dalam pemotongan yang akan kita lakukan agar tidak melebihi atau kurang dari pemotongan yang seharusnya kita lakukan. Lakukan pemotongan secara perlahan tapi pasti agar hasilnya maksimal.
Oke, sudah cukup. Bisa kita lihat bahwa hasil dari pemotongan menggunakan drill jack ini ujungnya berbentuk lancip. Untuk itu kita harus menggunakan pahat lagi untuk merapikan hasil pemotongan dari drill jack itu. Untuk itu saya menggunakan pahat nomor 72 berjenis groove dengan diameter 3 mm. Nah, dapat terlihat perbedaannya sebelum dirapikan dan setelah dirapikan. Yang sebelumnya berbentuk lancip sekarang sudah berbentuk segi empat. Tahap selanjutnya adalah pembuatan ulir. Untuk membuat ulir, kita harus menggunakan pahat yang berbeda dari sebelumnya. Saya menggunakan pahat nomor 48 untuk membuat ulir di bagian luar, dan pahat nomor 74 untuk membuat ulir di bagian dalam. Sama seperti pemotongan sebelumnya, kita juga harus mencari titik nol terlebih dahulu sebelum melakukan pemotongan. Setelah mendapatkan posisi titik nol, selanjutnya adalah mengatur posisi pahat sesuai dengan tinggi dari ulir yang akan kita buat. Setelah selesai, atur kembali kecepatan dari spindle agar tidak terlalu cepat. Saya menggunakan kecepatan 50 rpm untuk membuat ulir. Selanjutnya adalah mengatur tuas di bawah ini hingga muncul tulisan PCH pada info. Kemudian atur tuas di sebelah tuas rotasi hingga nilai dari pitch keluar 1,5. Untuk pitch yang saya gunakan adalah 1,5, jadi tidak usah diubah. Kemudian kebawahkan tuas ini agar bisa melakukan proses secara otomatis. Karena pembuatan ulir sudah dilakukan secara otomatis, untuk memajukan pahat kita menggunakan forward rotation dan membentukkan dengan reverse rotation. Ketika sudah selesai melakukan proses penguliran, maka langkah selanjutnya adalah mengembalikan tuas ke posisi sebelumnya, yaitu LNG, dan memutar tuas ke atas agar bisa diproses secara manual. Kemudian tukar posisi pahat menjadi pahat nomor 48 untuk membuat ulir di bagian permukaan benda. Sama seperti pembuatan ulir yang sebelumnya, kita harus mencari titik nol terlebih dahulu. Setelah titik nol didapatkan, atur tinggi pahat sesuai dengan tinggi ulir yang akan dibuat agar mendapatkan hasil yang sesuai. Kemudian atur gearbox sama seperti pembuatan ulir yang pertama. Lalu atur feed selector agar mengubah nilai dari pitch. Untuk pitch yang saya gunakan adalah 2,5. Oke, saya sudah dapatkan nilai ini. Sekarang turunkan tuas agar bisa memakan secara otomatis.
inilah penampakan akhir dari profil yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi